Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumin la yanfa'u malu wa la banun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ila akhiril ayat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita patut bersyukur kepada Allah ketika sebagian orang mereka berdesak-desakan di tempat yang sebetulnya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah tempat terburuk, yaitu pasar. Sementara kita alhamdulillah ini dengan taufik dan hidayah Allah, sebetulnya kita kalau mengikuti hawa nafsu sama dengan mereka. Kita ini termasuk yang ditolong oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, memaksakan mengingat-ingat ya, bahwa kita ini hidup tidak akan selamanya. Makanya kita alhamdulillah berada di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersyukur. Dan kata Imam Al-Ghazali, bersyukur itu caranya 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi wal jinan. Syukur itu yakin dengan hati bahwa kenikmatan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyukru bil lisan. Ini yang paling sering. Syukur dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, asyukru bil jawarihi wal arkan. Bersyukur dengan kita menggunakan semua anggota badan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini sudah malam keberapa ini? 24 ya, insya Allah ingat semua. Tandanya THR sudah turun. Ini kalau kita melihat permainan olahraga, ini sebetulnya adalah saat-saat yang menegangkan ya. Bayangkan orang main bola 90 menit, ini kita anggaplah sudah 80 menit. Kita nggak tahu belum masukkan gol, juga belum dimasukkan gol oleh orang lain. Biasanya dalam saat tegang yang seperti ini, yang tegang siapa? Pemain tegang, coach tegang, bahkan penonton itu jauh lebih tegang daripada siapa? Pemain. Hanya bedanya kalau orang main bola, yang membuat dia tegang ini menang atau kalah, memasukkan gol atau kemasukan gol. Kalau mainnya badminton, nambah poin atau nggak nambah-nambah, terus mandek lawan kita yang. Nah, ini di akhir Ramadan ada hadis Rasulullah SAW yang harus kita ingat-ingat, bahwa gol di bulan Ramadan ini adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat-ingat ini hadis Rasulullah SAW yang dimuat dalam kitab Jami' Tirmidzi. Ini dikenalnya oleh kita Sunan Tirmidzi. Nama kitab aslinya kalau dilihat di jilidnya Jami sebetulnya ya. Imam Tirmidzi ini orangnya buta, tapi mampu merangkum sebegitu banyak hadis ribuan itu. Di antara isi hadis itu
ada riwayat yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah. 3 tahun hidup bersama Rasulullah karena baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar, tapi termasuk di antara sahabat yang paling banyak mengumpulkan hadis. Kenapa rahasianya? Abu Hurairah ini punya rumah, punya orang tua, punya keluarga, dia tinggalkan dan tidur setiap hari persis di depan pintunya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Rasulullah malam terakhir masuk pintu rumah Abu Hurairah, Rasulullah bangun nanti mau qiyamul lail, yang pertama kali bangun siapa? Abu Hurairah, karena kedengaran orang tidur depan pintu, ya kan? Nah, Abu Hurairah bangun. Apa kata Abu Hurairah? Ini redaksinya banyak, ada juga dalam Mu'jam al-Awsat karya Imam Tabrani, juga dalam kitab-kitab lain, ya. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah, dan ceramahnya itu naik ke atas mimbar. Fasa'idal ula, naik yang pertama itu kata Nabi, amin. Sahabat mulai bingung nih, ya. Tapi orang sedang ceramah nggak bisa diinstruksi kan? Nunggu dulu. Kemudian naik ke yang kedua, kata Nabi, amin. Naik ke yang ketiga, kata Nabi juga apa? Amin. Inilah sebagian ulama menyimpulkan bahwasannya mimbar itu sunnahnya berapa? 3. Jadi kalau ada orang bilang ini kesimpulannya dari hadis ini, nggak ada hadis Rasulullah yang mengatakan kalau bikin mimbar tangganya harus 3, nggak ada. Tapi memahami dari hadis ini 1, 2, 3. Begitu selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari menyampaikan khutbah, para sahabat bertanya, penasaran. Karena biasanya kalau seperti itu kemungkinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Tapi kalau mendapatkan wahyu biasanya Rasulullah kayak orang tidur, diem, nggak bergerak-gerak. Tapi ini Rasulullah bilang amin amin. Kemudian kata Abu Hurairah, sebagian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, engkau tadi sedang naik ke atas mimbar, pertama engkau bilang amin, kedua bilang amin, ketiga bilang amin. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atani Jibril, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini berdoa. Ini yang harus menjadi ingatan kita. Yang pertama kata Jibril, raghima anfum ri'in. Dalam riwayat lain raghima anfu rajulin, rugi, celaka seseorang. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku, nama Rasulullah, dan tidak bersolawat. Kata Jibril, mudah-mudahan orang yang disebutkan namamu Muhammad kemudian tidak bersolawat, mudah-mudahan dia termasuk orang yang rugi. Kata Rasulullah, amin. Kemudian yang kedua apa wahai Rasulullah? Yang kedua ini yang kaitannya dengan kita, raghimaan farajulin adraka Ramadan summan salah falam yughfar lahu. Rugi, tidak beruntung orang yang dia mendapati bulan Ramadan. Ini kita sedang di bulan Ramadan. Summan salah, kemudian Ramadan itu pergi, walam yughfar lahu, tapi orang ini belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, terlebih ini masih ada beberapa malam ganjil, sebetulnya yang paling afdol mencari malam Lailatul Qadar itu di jaring. Ya. Bapak tahu di jaring ya? Kalau nyari ikan di jaring bukan hanya ikan, sampah juga dapat. Ya kan? Apa caranya? Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu masuk asyrul awakhir min Ramadan, sama sekali tidak keluar dari masjid i'tikaf siang malam. Itu menjaring. Tapi kalau kita tidak mampu menjaring, minimal mancing. Mancing itu dalam banyak riwayat hadis kemungkinan. Ini karena tidak pasti. Yang namanya mancing kadang-kadang kita sejam duduk ya kan? Pas begitu diangkat sampah. Padahal kita udah seneng gerak-gerak, dapat ikan gede. Begitu diangkat sampah. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sampah,
Seneng-seneng kirain ikan, ternyata celana dalam. Nah, ada. Itu mancing memang seperti itu. Nah, kalau kita mau menggunakan mancing, kemungkinan kita harus betul-betul mengupayakan i'tikaf di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam apa? Ganjil. Malam tadi itu 23, 21, besok malam 25, 27, 29. Jadi kalau yang nggak mampu menjaring, minimal mancing jangan sampai ditinggalkan. Ya. Nah, dan kalau betul-betul kita memang mancing di malam-malam ganjil juga nggak bisa, harus dipaksakan di malam ke-27. Karena itu termasuk banyak riwayat yang menguatkan kemungkinan malam Lailatul Qadar itu di malam keberapa? 27. Jadi kalau yang 21 masih lewat, 23 kemarin lewat, 25 ini besok masih ngantor, 27 itu harus betul-betul kita usahakan. Ya, kita usahakan. Karena apa? Karena kalau Ramadan ini lewat, kemudian kita kehilangan banyak sekali kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pintunya. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kita barusan qiyam Ramadan tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, apa pahalanya? Ghufira lahu ma. Itu semuanya berbicara tentang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini juga yang sangat penting, banyak di antara kita, khususnya yang orang tuanya di kampung, lupa. Ya, kata Jibril, raghima an farajulin man adraka abawahu indal kibar. Rugi sekali bagi seseorang yang dia orang tuanya masih hidup, terlebih yang kibar, yang sudah tua. Kalau jalan susah, sudah pikun, nah itu kesempatan mas. Ya. Walam yudkhilahu al-jannah, karena dia tidak berbakti sampai tidak mampu menyebabkan orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita dengar dari para ulama, orang tua itu pintu surga, ya. Jadi di bulan Ramadan, bulan yang baik, selain i'tikaf, selain membaca Al-Quran, selain berdoa, selain qiyam, selain siam, juga jangan lupa kita berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Mudah-mudahan kalau kita mengupayakan untuk memaksimalkan Ramadan ini, nanti keluar kita dari bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tidak seperti yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ini yang berdoa mungkin saya, mungkin diijabah, mungkin enggak. Yang mengamininya siapa? Mungkin diijabah, mungkin ya. Tapi ini yang berdoanya malaikat terbaik Jibril, diaminkan oleh makhluk terbaik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan besar diijabahnya sangat-sangat besar. Mudah-mudahan ini jadi ingatan kita di beberapa hari ke depan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu maaf untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa keluarga kita, mengampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.